Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Apa kabar? Walaupun saat sekarang ini kondisi kita berada di pandemi wabah COVID-19, semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kita belajar di kampus, tetapi saat sekarang ini kita harus belajar di rumah. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas resume penilaian autentik di sekolah dasar. Saya Wahyu Ahmadi dengan NIM 174744103 yang program IPA lanjutan di kelas PM 01. Apa itu penilaian autentik? Nah, penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada implementasinya, instrumen pembelajaran tematik ini dapat dilaksanakan sejalan dengan tema yang diajarkan pada hari tersebut. Nah, ada 4 dari penilaian autentik. Yang pertama itu ialah penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Kemudian, penilaian proyek. Penilaian proyek adalah kegiatan penyelidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil proyek dalam kurun waktu tertentu. Nah, yang ketiga itu ialah penilaian portofolio. Penilaian portofolio ialah rekaman hasil pembelajaran dan penilaian yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ialah penilaian tes tertulis. Tes tertulis berbentuk uraian atau esai, menuntut peserta didik mampu mensintesis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sebisa mungkin bersifat komprehensif, sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Nah, oleh karena itu, marilah kita melihat contoh dari keempat penilaian yang saya paparkan tadi. Nah, inilah contoh penilaian kinerja. Instrumen penilaian kinerja dalam melakukan percobaan di kelas 5, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Di sini ada formatnya, ada nama, kelas, hari, tanggal, alamat sekolah, dan nama asesor. Nah, di sini ada ketiga kriteria penilaian. Yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan, 2 keterampilan melakukan dan mengamati percobaan, dan yang ketiga ialah membuat kesimpulan. Nah, skornya itu terbagi menjadi 4, 3, 2, 1. Nah, apa maksud dari 4, 3, 2, 1 ini? Nah, inilah rubrik penilaian kinerja yang tak berhubungan dengan instrumen tadi. Nah, kita dapat lihat persiapan alat dan bahan. Beri poin 4 pada peserta didik apabila alat dan bahan lengkap. 3. Satu alat atau bahan tidak ada. Beri poin 2 apabila 2 alat atau bahan tidak ada, dan 1 poin apabila lebih dari 2 barang tidak lengkap. Nah, yang kedua, keterampilan melakukan dan mengamati percobaan dapat dilihat rubriknya, dan yang ketiga ialah membuat kesimpulan. Kita juga dapat melihat rubriknya, bagaimana persyaratan murid bisa mendapatkan 4, bagaimana murid mendapatkan 3 poin, dan bagaimana murid bisa untuk mendapatkan 2 dan 1 poin. Ya, kita melangkah penilaian proyek. Nah, di sini penilaian proyek ini saya mengambil di kelas 6.
Instrumen penilaian proyek melakukan laporan tentang percobaan kelas 6 tema 9 subtema 2 pembelajaran 1. Nah, formatnya hampir mirip saja, tapi yang berbeda ialah dari kriteria penilaian. Pertama itu memuat langkah-langkah, kedua perubahan dan penyebabnya, dan yang ketiga kesimpulan. Nah, berhubungan di sekolah dasar itu sudah menerapkan sistem tematik terpadu. Jadi pada percobaan ini memang mata pelajaran IPA, tetapi jika dipadukan dengan pelajaran bahasa Indonesia, juga peserta didik membuat tes eksplanasi. Nah, untuk penilaian proyeknya ini dapat ditambahkan beberapa kriteria pilihan lagi. Satu, langkah-langkah, dua, perubahan dan penyebabnya, tiga, kesimpulan. Nah, tambahkan juga dengan bagaimana ia dapat menggunakan huruf kapital dengan tepat, bagaimana ejaannya, dan bagaimanakah sistematika penulisannya. Nah, kita lihat tadi rubrik penilaian. Yang pertama itu langkah-langkah. Nah, poin 4, apabila menjelaskan langkah-langkah percobaan dengan lengkap, runtut, dan benar. Mendapatkan poin 3, apabila menjelaskan langkah-langkah percobaan dengan lengkap namun kurang runtut. Siswa mendapatkan poin 2 apabila menjelaskan langkah-langkah percobaan dengan runtut namun ada beberapa bagian yang tidak lengkap. Dan mendapatkan poin 1 apabila siswa menjelaskan langkah-langkah percobaan dengan tidak runtut dan tidak lengkap. Nah, untuk penilaian yang kedua dan ketiga juga menggunakan poin 4, 3, 2, 1 tersebut. Walaupun berbagai sumber dapat kita temukan bahwa cuma menggunakan sampai 3 poin saja. Jadi siswa mendapatkan 3 poin, mendapatkan 2 poin, dan mendapatkan 1 poin saja. Nah, kemudian instrumen penilaian portofolio membuat mind mapping kelas 5 tema 7 subtema 2 pembelajaran 1. Di sini juga saya memberikan contoh kepada teman-teman, ada tiga kriteria penilaian dalam membuat mind mapping tersebut. Teman-teman dapat lihat, poin 1 ialah ada isi dan pengetahuan, ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang ketiga ialah keterampilan penulisan. Skornya juga ada 4 atau 3, 2, dan 1. Di mana 4 adalah sangat baik, 3 adalah baik, 2 adalah cukup, dan 1 perlu bimbingan. Nah, inilah rubrik penilaian portofolio, isi dan pengetahuan. Teman-teman dapat lihat dan dapat mempost video saya apabila teman-teman ingin melihatnya agak lebih lama. Poin 1 ada isi dan pengetahuan, poin kedua ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan yang ketiga ada keterampilan penulisan. Baik, kita pindah ke penilaian selanjutnya, ialah contoh penilaian tes pilihan ganda. Nah, tes pilihan ganda tersebut, tes pada pilihan ganda ini saya ambil di kelas 4 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 tentang bunyi. Nah, jadi beginilah contoh format yang berusaha saya buat, dan saya berpedoman kepada contoh-contoh yang ada dari berbagai sumber di internet. Nah, di soalnya itu guru menuliskan memerintahkan siswa untuk mengerjakan soal di bawah ini dengan memberikan tanda silang pada jawaban yang benar. Nah, dapat kita lihat satu, di sini double ya nomor satunya, mohon maaf. Bunyi dihasilkan oleh benda yang titik. Nah, siswa akan memberikan tanda silang kepada jawaban yang dianggap benar. Nah, di sini saya menyiapkan 5 soal saja. Nah, tetapi tidak sampai sini. Juga bagaimana guru memberikan penilaian? Nah, di sini ada pedoman penskoran. Jika jawaban benar, skor diberikan 1. Jika jawaban salah, skor 0. Jika tidak menjawab, skor juga 0. Nah, penentuan nilai akhirnya ialah guru menghitung berapa jumlah jawaban yang benar dibagi jumlah soal dikali 100.
Nah, itulah tadi beberapa penyampaian saya mengenai resume saya mengenai penilaian autentik di sekolah dasar. Sebelum saya menutup presentasi saya ingin mengutip kata bijak dari Malcolm X yang mengatakan bahwa pendidikan adalah password untuk menuju masa depan. Karena masa depan adalah milik mereka yang berjuang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.